Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pekerjaan kita karena kemarin kita masih punya tanggungan untuk membuat sequence diagram. Maka di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat sequence diagram dari robustness diagram yang telah kita buat. Recap sebentar dari yang kemarin. Kemarin kita punya satu use case yang namanya search book atau untuk mencari buku. Kemudian di sini kita sudah membuat robustness diagramnya. Jika diperhatikan, robustness diagram yang kita buat kemarin belum sepenuhnya tepat karena di sini ada sebuah proses search author by title, if not found, if not valid keyword. Ini sebenarnya masih bisa dibuat untuk menjadi sebuah controller seperti mencari buku. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke sequence diagram, kita akan perbaiki dulu robustness diagram yang kita punya sehingga menjadi robustness diagram yang lebih baik. Di video kali ini, saya akan coba menggunakan tools yang lain karena saya pengen sebenarnya untuk menampilkan tampilan seperti boundary, entity, dan controller di sequence diagram yang mana di Star UML ini tidak disupport, makanya saya akan menggunakan tools lain yang namanya Visual Paradigm. Di sini saya sudah pindahkan uh, sequence diagram yang kita buat kemarin di Star UML. Sama persis, tidak ada perubahan sama sekali, saya hanya dengan menggunakan tools yang lain. Di sini namanya Visual Paradigm. Kebetulan kita pakai yang community license saja ya, ini gratis tapi tidak boleh digunakan untuk commercial use. Untuk membuat robustness ya caranya cukup mudah, silahkan create project, kemudian di model explorer silahkan dibuat dulu package-nya. Di sini karena saya menganggap robustness masih dalam tahap analisis, maka saya buat analisis model dulu, baru saya buat robustness diagramnya. Di sini bisa dibuat langsung new diagram, silahkan dicari robustness diagram. Cukup lengkap apa yang ada di Visual Paradigm, tapi menurut saya masih belum se-advance punyanya Enterprise Architect karena memang Enterprise Architect cukup mahal juga harganya. Untuk di student harganya masih sekitar $150 atau sekitar 1.800.000 1.900.000-an ya. Oke, kita skip itu. Sekarang kita akan perbaiki dengan melakukan analisa robustness diagram yang kita punya. Oke, kemarin kita sudah punya ini, basic course kita copy langsung, kemudian kita recreate ulang di sini. Di sini ada controller yang namanya find book, kemudian kemarin kita punya di association ya, ada search by author titles. Sebenarnya search by author titles ini bisa kita buat lagi sebagai controller karena ini adalah sebuah proses kan, sebuah proses yang harus dimasukkan ke dalam robustness, sehingga di sini saya coba delete untuk association-nya, kemudian saya buat baru yang namanya search by author atau title. Di sini akan saya permudah dengan nama search by keywords. Oke. Yang lainnya saya geser dulu. Geser. Geser. Ini saya hapus dulu. Hapus. Hapus. Kita hapus saja dulu semua. Hapus. Oke. Search by keyword. Search by keyword ini pasti akan masuk mewakili find book, betul atau tidak? Oleh karena itu, find books ini akan saya ganti karena di sini sudah diwakili sama search by keyword. Oke. Saya delete. Search by keyword
biasanya dalam proses melakukan pencarian buku sesuai dengan use case, di sini ada ini, jika user hanya mengetikkan pada search bar tampilkan halaman error. Berarti pada search ini sebelum kita menampilkan hasilnya di results page, sebenarnya ada satu proses yang terlewatkan, yaitu bernama validasi keywords. Oke, di sini sudah search by keyword, kemudian kita buat satu kontrol lagi untuk ngecek apakah keyword yang dimasukkan valid atau tidak. Kita kasih nama is valid. Apakah valid? Kita masukkan. Oke, is valid. Oke. Jika iya, dia akan masuk ke pencarian. Nah, di sini kita recreate ulang pencarian bukunya. Berarti kita create ulang di sini berarti kita kita kasih find books. Kalau ketemu masuk ke result page. Kalau tidak ketemu berarti masuk ke not found. Oke, kita analisis dulu apakah find book ini benar-benar perlu atau tidak karena sudah diwakili sama search by book. Oke. Kita selesaikan dulu. Search by keyword. Kita hubungkan. Oke. Ini saya tidak mau seperti ini karena saya tidak mau ada asosiasinya. Bentar. Oke. Undo. Nah, ini. Format panel saya mau biasa none. Kemudian is valid dicek. Ketika tidak valid dia akan ke error page. Oke, kemarin kesepakatannya kayak gitu. Jika hanya mengetikkan karakter pada search bar kita anggap tidak valid, yaitu dia akan tampilkan halaman error. Berarti di sini ketika tidak valid dia masuk ke error page. Oke. Kita find. Kalau yang ini saya lebih suka pakai ada directionnya. Oke, bukan yang ini. Panahnya harus sesuai. Nah, ini dia. Kita kasih nama no, not valid. Not valid. Oke. Dia akan masuk ke error page. Jika valid, sebenarnya harus ada proses dulu ya memang ini ya. Oke, search by keywords. Habis itu apakah valid? Oke. Kemudian bolehlah kita taruh. Oke, bentar. Find book is valid. Iya. Kalau tidak masuk ke sini, kalau iya dia harus masuk ke satu proses lagi. Ini aktivitas. Oke, ini tetap pakai book. Find book by keyword. Oke. Kemudian harusnya ada proses satu lagi. Apakah bukunya ketemu? Kalau ketemu nanti ke results page. Kalau tidak ketemu berarti dia harus ke not found. Oke. Berarti saya harus tambah lagi namanya is found.
Saya arahkan ke sana. Oke, kalau yang ini perlu ada garisnya. Search by keyword, kita controller ngomong ke controller. Ini ngomong ke sini. Is found. Yang ini dia akan ke sana. Kalau yes, kalau no, dia akan balik ke sana. Ini kalau no, not found page. Oke. Oke. Di sini kita sudah punya versi yang lebih baik. Kemudian, nah ini harusnya ini di mana? Nah, nyari kan harus ada datanya. Find word by keyword ini harus nyari ke book catalog, sehingga ini saya harus hubungkan ke book catalog. Pasti terhubung. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah yang sudah kita perbaiki. Search by keywords, apakah valid, tidak valid, masuk ke error page. Oke, kalau dia valid, berarti ini harus saya kasih nama valid. Zoom. Oh, tidak mau digeser. Oke, valid ya. Oke lah, dia valid, dia akan cari buku by keyword. Jadi di catching dulu, kita cek dulu apakah keywordnya valid atau enggak. Kalau valid baru dicari ke buku katalog. Kalau ketemu, tampilkan halaman result. Kalau tidak ketemu, tampilkan halaman not found. Oke. Di sini kita sudah sedikit memperbaiki halaman. Kita memperbaiki robustness diagram dari analisa yang sebelumnya kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sequence diagram dari robustness diagram yang sudah kita perbaiki.